bangsaku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelumnya kita masuk ke forum belajar bersama tentang kebajikan nilai-nilai kelestarian lingkungan dalam program Lintas Iman. Kita akan minta kepada Wakil Direktur Lembaga Becik, Pak Damar, untuk membuka acara ini. Kami persilakan waktu dan tempat, Pak Damar, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Ibu Puspita Ratna Puskewati sudah hadir. Maaf, saya belum bertemu, jadi turun sangat sudah rawuh di tempat ini dan bersamai kita untuk jadi salah satu narasumber dalam hari ini bersama Bu Direktur kami, Bu Liani Sabani Tias, Kosun. Ini jadi ya karena saya itu sebenarnya nggak bisa sambutan, tapi karena kebetulan Bu Haryani jadi narasumber, jadi akhirnya saya terpaksa jadi berikan sambutan. Tapi juga yang terhormat Bu Yosin Robert dari Belanda, terima kasih untuk membersamai kita pagi hari ini dalam kegiatan ini. Dan juga yang terhormat Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman, ini kelihatannya banyak yang muda-muda ya, jadi enaknya saya Terima kasih kepada Mbak Ratna dan Mbak Yani yang sudah membawa cukup banyak bahan untuk berefleksi. Saya kira sebenarnya saat sekarang untuk apakah kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Karena kalau saya mulai bicara tentang Belanda itu keadaan lain lagi. Tapi yang penting yang dikemukakan baik oleh Mbak Ratna dan juga oleh Mbak Yani, bahwa kita sebagai orang Islam dan orang Kristen memang mempunyai tanggung jawab terhadap Allah yang menciptakan kita semua dan yang memulai menciptakan alam, baik laut maupun bumi dan lain sebagainya. Jadi kita bersama mempunyai bertanggung jawab, dan pada awalnya juga Mbak Retno mengatakan bahwa atau saya menulis kita sebagai warga negara, jadi warga masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap alam yang sama. Jadi untuk memelihara Indonesia, memelihara Belanda atau secara global, karena di mana-mana ada perubahan sekarang. Saya dengar di Indonesia lebih banyak hujan, di Belanda makin panas. Jadi kalau musim dingin sebenarnya ya untuk orang Indonesia masih dingin, tapi untuk kami di orang Belanda sebenarnya sudah tidak terlalu dingin lagi. Salju kurang turun. Dulu di bawah 0 sampai 10 di bawah 0, dan kami bisa jalan di atas air untuk skating dan lain sebagainya. Sekarang hampir tidak ada lagi. Jadi itu satu hal yang sangat perlu dipelihara bersama, dan untuk bekerja sama secara global saya kira itu satu hal yang sangat penting juga. Nah, satu hal yang Mbak Retno membawa juga ke depan, misalnya minum kopi itu
sangat harus diperhatikan. Nah, kalau di Indonesia ada kopi, di Belanda sama sekali tidak ada kopi, dan orang Belanda minum banyak sekali kopi. Jadi itu harus diimpor dari Amerika Latin, dari Indonesia, dari jauh-jauh. Dan baru sekarang saya sadar lagi, wow, ini satu hal yang saya harus memikirkan lagi untuk. Tadi saya sudah minum dua gelas. Jadi ada sebenarnya banyak hal kecil yang bisa membantu juga untuk melihat bagaimana alam dan lingkungan. Nah, sedikit tentang Belanda, kalau misalnya sampah itu tidak boleh dibakar seperti di Indonesia, dipintal. Tapi pemerintah mengatur supaya setiap minggu sampah diambil. Jadi ada tempat-tempat diberikan kepada setiap warga masyarakat, dan juga harus memisah. Jadi ada yang satu khusus untuk kertas, ada satu khusus untuk sampah seperti sisa sayuran, sisa buah-buahan, dan untuk membuat kompos, dan ada satu lagi untuk sisa-sisa. Tapi setiap minggu diambil. Tapi toh masih ada juga yang dibuang di jalan saja, seperti botol-botol air dan kaleng untuk Coca-Cola, dan sering dilihat di jalan. Nah, sekarang ada peraturan kalau beli itu di toko harus juga tambah bayar khusus untuk botol atau untuk kaleng. Tidak banyak, tapi kalau minum banyak memang cukup mahal juga. Kalau botol atau kaleng kosong bisa dikembalikan di toko dan dapat uang kembali yang dibayar untuk botol. Dan jadi orang mulai